Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Bu Fani dan untuk rekan-rekan semua. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sri Ramadhani, Triwarda Atoya, Fania Zerlinda, dan Weni Oktavia akan mempresentasikan materi mengenai pajak provinsi. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Triwarda Atoya. Kepada Triwarda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis pajak. Pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi adalah kontribusi wajib kepada daerah provinsi yang terhutang oleh orang-orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan tidak digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Jenis-jenis pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak, badan kewajiban perpajakan diwakili oleh pengusaha atau kuasa badan tersebut. Objek pajak, kepemilikan kendaraan bermotor. Objek pajak adalah kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor G5 yaitu 5 gross tonek, sampai dengan GT7 yaitu 7 gross tonek. Yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang memiliki ataupun dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbul balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Dasar-dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot-bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencernaan lingkungan akibat kegunaan kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor. Yang pertama yaitu tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor, kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Yang kedua yaitu tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum. Kendaraan angkutan umum, sosial, ambulan, pemerintah, TNI ataupun Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Tarif pajak kendaraan bermotor. Alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Baiklah, langsung saja ke materi kedua. Baiklah, terima kasih kepada Triwarda yang telah menjelaskan materi pertama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Ramadhani. Yang
kedua adalah pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Ini diatur pada pasal 9 sampai dengan 15. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Objek pajaknya adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 gross tonek sampai dengan 7 gross tonek. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah kereta api, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan konsulat perwakilan negara asing, dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas dan pembebasan dari pemerintah dan objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama ada penyerahan pertama sebesar 20%. Yang kedua, penyerahan kedua dan seterusnya itu sebesar 1%. Khusus untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 0,75% dan yang kedua penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,75%. Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ini diatur dalam pasal 16 sampai dengan 20. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Subjek pajaknya di sini adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajaknya adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan air. Tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Yang kedua, pemerintah untuk mengubah tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan dalam hal yang pertama, terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Yang kedua, diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan undang-undang ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sri Ramadhani yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Weni Oktavia. Kepada Weni Oktavia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pajak air permukaan. Pajak air permukaan yaitu pajak atas pengenaan semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Subjek untuk pajak air permukaan yaitu orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan.
Untuk objek pajak air permukaan yaitu pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dikecualikan dari objek pajak air permukaan yaitu pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan, dan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Untuk dasar pengenaan pajak, yaitu nilai perolehan air permukaan, di mana nilai perolehan air permukaan itu dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut, yaitu jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan yang dimanfaatkan, kualitas air, dan luas areal tempat pengambilan atau pemanfaatan air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air permukaan tersebut. Selanjutnya, untuk tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak atau nilai perolehan air permukaan tersebut. Pajak air permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Weni Oktavia yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Subjek dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Yang termasuk wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Yang dikecualikan dari objek pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran pokok pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten atau kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Baiklah, itulah materi mengenai pajak provinsi. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh ketikkan pertanyaannya di kolom chat, sebutkan nama dan NIM, nanti akan saya bacakan mengenai pertanyaannya. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baiklah, karena pertanyaan sudah ada di kolom chat, izinkan kami dari kelompok 2 untuk berdiskusi sebentar untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang ada. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Chelsea Janesta. Saya ingin bertanya mengenai pajak rokok. Apa beda pajak rokok dengan cukai rokok? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Triwarda Atoya. Kepada Triwarda dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Chelsea tentang perbedaan cukai rokok dengan pajak rokok. Cukai rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok, ataupun tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya, dengan tidak memindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Sedangkan objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Adapun yang dimaksud dengan rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Berdasarkan pasal 1 PMK nomor 146 PMK 0110 2017, PMK nomor 152 PMK 0110 2019 yang menjadi dasar dalam perhitungan cukai adalah harga jual reference HJE. Sementara itu berdasarkan pasal 28 UU nomor 28 2009, dasar penggunaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Hanya itu yang bisa saya jawab. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah saudari Chelsea Janesta dapat menerima jawaban dari kelompok 2? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Lalu apakah
pajak apakah rokok dikenakan pungutan ganda karena dia dipungut karena pajaknya dipungut sama cukainya juga dipungut gitu. Baiklah, sebelumnya kami meminta waktu lagi untuk menjawab pertanyaan yang dari Chelsea Ajanesta mengenai apakah pajak rokok itu dikenakan pajak ganda. Sebelumnya, pertanyaan dari Arifana Fadila, yaitu jelaskan manfaat dari pungutan pajak kendaraan bermotor bagi daerah. Pertanyaan ini akan terlebih sebentar, dahulu. Fania, coba Ya. nanti kan Chelsea bertanya kembali. Yang menjawab kan nggak cuma dari kelompok 2 saja. Coba dari teman-teman yang lain mungkin bisa jawab. Ya. Jadi teman-teman yang lain juga bisa aktif, hanya memberikan pertanyaan, tapi ikut diskusi di dalamnya. Baiklah, sebelumnya kepada rekan-rekan yang ingin menjawab pertanyaan dari Chelsea tadi, dipersilahkan. Tapi sebelumnya, pertanyaan dari Arifana Fadilah tadi akan terlebih dahulu dijawab oleh Sri Ramadhani. Kepada Sri Ramadhani, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Arifana Fadila, yaitu jelaskan manfaat dari pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi daerah. Yang pertama, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Yang kedua, dapat berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang ketiga, dapat berguna untuk pembangunan atau moda pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Yang keempat, dapat membantu peningkatan pendapatan kabupaten kota. Yang kelima, dapat meningkatkan ketenangan kepastian hukum bagi wajib pajak. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudari Arifana Fadilah, apakah bisa menerima jawaban dari Sri Ramadhani? Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah memahami jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Arifana. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Alia, yaitu pada akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa barang yang keluar masuk dari Batam akan dikenakan pajak, namun pada daerah lain tidak. Apakah ini termasuk pajak provinsi? Sebelumnya, saya memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk rekan-rekan semua. Apabila ada yang ingin mencoba menjawabnya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 2, saya ingin meminta izin untuk membantu menjawab
Untuk pertanyaan dari Chelsea tadi, yang apakah rokok dikenakan pungutan ganda? Baiklah, kepada Saudari Alia dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Chelsea tadi. Apabila merujuk pada pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, cukai rokok dapat didefinisikan sebagai cukai yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Dan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Terus berdasarkan definisi yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pajak rokok dan cukai rokok itu sesuatu yang berbeda. Namun, dengan perbedaan itu bukan berarti itu tuh dikenakan ganda. Itu tuh bukan terkena pungutan ganda. Karena definisi dan lembaga pemungut atas cukai rokok dan pajak rokok berbeda. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alia yang telah membantu menjawab. Kepada Saudari Chelsea, apakah bisa menerima jawaban dari Saudari Alia tersebut? Sudah bisa, terima kasih kepada Alia sudah membantu menjawab pertanyaan saya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah pertanyaan dari Saudari Alia, apakah barang-barang yang keluar masuk dari Batam itu akan dikenakan pajak, namun pada daerah lain tidak? Apakah ini termasuk pajak provinsi? Apakah ada dari teman-teman yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Alia tersebut? Baiklah, jikalau tidak ada dari rekan-rekan. Baiklah, pertanyaan dari Alia tersebut akan dijawab oleh Saudari Weni Oktavia. Kepada Weni Oktavia, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Alia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alia. Yang mana pertanyaannya, pada akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa barang yang keluar masuk dari Batam akan dikenakan pajak, namun pada daerah lain tidak. Apakah ini termasuk pajak provinsi? Untuk barang yang masuk di Batam ini tidak termasuk pajak provinsi atau pajak daerah.
melainkan pajak impor, di mana peraturan yang diterbitkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 199 garing PMK titik 10/2019. Semua pemasukan barang melalui kiriman dari luar negeri dan termasuk Batam senilai 3 US dollar atau lebih akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. PDRI yaitu PPN dan PPH. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 30 Januari 2020. Baiklah, itu jawaban dari saya. Apakah Saudari Alia sudah mengerti? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Weni. Tapi saya ingin bertanya kembali, kalau barang yang masuk kan berarti itu barang yang impor, tapi bagaimana dengan barang yang keluar dari Batam? Kan barang itu kalau sekarang kita pesan dari Batam tuh dia harus kena pajak lagi. Apakah itu termasuk pajak provinsi? Karena cuma di Batam yang menetapkan seperti itu, sedangkan seperti Jakarta, Sumatera, nggak ada yang kayak gitu. Maaf sebelumnya, kalau untuk bea keluar dari Batam, saya belum bisa menjawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada rekan-rekan, apakah ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Alia yang terbaru? Kami dari kelompok 2 meminta waktu sebentar untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Alia. Tetapi jika ada dari rekan-rekan yang bisa membantu menjawab, kami persilahkan. Assalamualaikum moderator, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Alia. Baik, dipersilahkan. Jika membeli barang dari Batam, itu tidak termasuk pajak provinsi. Karena pajak provinsi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28 tahun 2009. Barang yang berasal dari Batam itu kenapa diperlakukan seperti dari luar negeri? Karena Batam merupakan salah satu wilayah kawasan perdagangan bebas atau free trade zone. Dengan masuknya Batam sebagai free trade zone, maka pengaturan lalu lintas barang lebih detail. Dan itu pungutan dari perubahan alur proses pengiriman paket atau barang keluar dari Batam itu diatur dalam Bea Cukai nomor 7 BC 2019. Jadi bukan pungutan pajak tapi pungutan bea cukai. Nah, dalam aturan itu paket yang dikirim dari Batam atau dari luar Batam diperlakukan sama seperti kiriman internasional. Sekian dari jawaban saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada saudari yang telah membantu menjawab pertanyaan dari Alia. Kepada saudari Alia, apakah bisa menerima jawaban dari saudari yang telah membantu menjawab pertanyaan tersebut? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Cece dan Saudari Weni, dan saya sudah bisa menerima jawaban tersebut. Terima kasih juga kepada moderator. Baiklah, mengingat waktu Zoom-nya yang sudah terbatas, presentasi. Fania, Ibu mau menjelaskan sebentar ya. Untuk Ya, presentasi ini diserahkan ke Ibu. Yep. Baiklah, kami dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disambung oleh Ibu Fani untuk menyampaikan materi. Pada Ibu dipersilahkan. Oke, terima kasih Fania, terima kasih kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diskusinya menarik. Tadi ada pertanyaan Alia, kemudian Arifana, dan Chelsea. Ibu akan bahas dulu pertanyaan dari Chelsea. Pajak rokok, apa beda pajak rokok dengan cukai rokok? Tadi sudah dibantu juga dijawab oleh kelompok 2 dan juga dari Alia. Jadi pajak rokok dan cukai rokok ini berbeda. Berbedanya dari definisi, lembaga pemungutnya juga berbeda. Jadi untuk pajak provinsi atau pajak daerah ini, saudara lihat dari siapa subjeknya, siapa subjek pajaknya, siapa wajib pajaknya, apa objek pajaknya, berapa tarifnya. Ya, yang kelima, hal yang dikecualikan dari pajak. Jadi setiap pajak itu saudara harus paham siapa, apa definisinya, siapa subjek pajak, siapa apa wajib pajaknya, siapa apa objek pajaknya, kemudian hal yang dikecualikan ya dari pajak tersebut. Jadi pajak hotel siapa subjeknya, siapa wajib pajak, apa objeknya. Jadi dari sana kita bisa membedakannya. Nah, dari cukai rokok dan pajak rokok itu berbeda dari definisinya. Definisinya kalau cukai rokok, kalau cukai itu ada beberapa barang yang terkena cukai. Ya, biasanya barang-barang yang yang agak berbahaya yang menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu itu dikenakan cukai. Nah, cukai rokok ada. Nah, cukai rokok ini segala bentuk tembakau, ya, sigaret, rokok daun, dan bla bla bla. Ya, tadi udah jelaskan sama Alia. Nah, itu cukai rokok. Cukai rokok ini siapa subjek pajaknya, siapa wajib pajaknya. Subjek pajaknya itu yang pabrikannya. Wajib pajaknya juga pabrik atau importirnya atau produsennya. Sementara objeknya adalah yang tembakau tadi, objek cukainya hasil tembakau. Nah, sekarang apa pajak rokok lagi? Pajak rokok itu dari pajak yang dikenakan atas satuan rokoknya, atas konsumsi rokoknya. Ya, pajak atas konsumsi rokok. Kalau cukai tadi, pajak dari hasil tembakau. Yang tembakaunya yang dikenakan cukai. Tapi kalau pajak rokok atas konsumsi rokok. Nah, kemudian subjeknya siapa? Konsumen rokok. Wajib pajak yang membayarnya nanti adalah pabrik atau importir atau produsennya. Ya. Nah, pajak rokok dan cukai rokok ini dipungut oleh DJBC, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Lalu apa hubungannya dengan pajak provinsi? Ini termasuk pajak provinsi tapi dipungut oleh DJBC, nah, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nanti DJBC akan membagi hasil dengan provinsi pajak dan cukai rokok ini. Makanya tadi termasuk pajak provinsi tapi tidak dipungut oleh provinsi. Ya, tapi provinsi dapat hasilnya, bagi hasilnya. Contohnya, yang mana yang cukai ini? Cukai rokok itu yang tembakau. Misalnya ada berapa dalam satu rokok itu ada berapa satuan tembakau. Misalnya ada 15 tembakau kali dengan pajaknya, kali dengan tarif pajaknya. Ya. Kemudian
Pajak rokoknya mana? Kan ada satuan rokok, satu bungkus. Berapa harga satu bungkus itu? Dikalikan dengan tarif. Itu yang pajak rokok. Rokok itu agak mahal harganya karena cukai rokok dan pajak rokok itu dibebankan ke konsumen. Ya, dibebankan ke konsumen. Makanya kadang masyarakat minta cukai rokok naikkan harganya. Ya, supaya rokok ini tidak terjangkau oleh anak-anak kecil. Ya, anak-anak yang masih minta sama orang tua, jadi dikonsumsi oleh orang dewasa. Jadi cukai rokoknya ditingkatkan. Nah, itu beda pajak rokok dengan cukai rokok ya. Cukai rokok untuk satuannya supaya mudah mengerti, pajak rokok untuk konsumsinya. Cukai rokok untuk tembakaunya, pajak rokok atas konsumsi rokoknya. Nah, kemudian tadi yang agak berdebat, barang yang di Batam. Barang di Batam ini maksudnya apa? Jadi Batam itu dia masuk wilayah kawasan bebas. Ya, jadi ada beberapa wilayah, sedikit cuma wilayah yang termasuk kawasan bebas bea. Bea masuk, kawasan bebas pajak. Tapi bukan dikatakan kawasan bebas pajak. Jangan dikatakan pajak-pajak yang lain tidak ada. Yang tidak ada itu hanya bea masuk. Yang bea masuk ini juga dipungut oleh DCBC. Nah, di Batam ini karena dia kawasan industri, ya, jadi barang impor dari luar itu tidak dikenakan bea masuk, tidak kena pajak bea masuk, tidak ada bea masuknya. Ya, makanya kalau saudara beli barang-barang impor di Batam lebih murah harganya. Nah, kalau barang impor tadi keluar dari Batam, kena lagi bea masuk, ya, kena lagi beanya. Jadi sama kita beli barang dari luar negeri. Makanya kadang ada penyelundupan di Batam itu. Nah, belinya dia pergi ke Batam, dibelinya banyak tas, dibawanya pulang pakai mobilnya, bawanya ke rumah terus dijualnya. Harganya lebih murah. Ya, tapi hati-hati juga kalau tidak kena cek ya, dilihatnya ini kenapa nih banyak sekali barangnya. Kalau kelihatan banyak nanti bisa kena bea masuk. Nah, makanya kadang pergi ke Batam titip ini ya. Nah, kalau Ibu suka tuh titip ya, tas ini, tas ini, tas ini. Nanti satu-satu dibawain supaya nggak kena bea. Jadi intinya kalau barang impor masuk ke Batam itu bebas bea masuk. Tapi kalau barang impor keluar dari Batam itu kena bea masuk. Nah, kalau barang yang diproduksi oleh Batam sendiri, Batam kan juga banyak pabrik ya. Nah, kalau barang industri dari Batam dibawa keluar itu hanya dikenakan PPN. Ya, tidak dikenakan bea. Nah, jadi apakah ini termasuk pajak provinsi? Nah, ya, dia bukan pajak provinsi, ini kawasan industri yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Ya. Nah, jadi karena dia ditetapkan sebagai kawasan industri bebas, makanya dia tidak dikenakan pajak. Nah, dia tidak termasuk pajak provinsi. Oke, itu jelaskan manfaat dari pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi daerah. Nah, kalau ditanya, apa manfaat pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi daerah? Saudara harus balik lagi, apa fungsi pajak daerah? Apa peranan pajak daerah? Apa manfaat pajak daerah? Manfaat pajak daerah untuk sesuai dengan otonomi daerah ya. Otonomi daerah berarti keuangan diserahkan kepada daerah untuk mengelolanya. Memperolehnya, mengelolanya, kemudian menggunakannya. Nah, pajak daerah, jadi kan kalau pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola keuangannya, berarti dia boleh memungut, boleh mengelolanya, boleh menggunakannya. Ya untuk siapa? Untuk kemakmuran dari daerah tersebut. Pajaknya, cuma perbedaan pajak dengan retribusi lagi ya. Tapi kalau pajak kendaraan bermotor itu ya untuk daerah, untuk kemakmuran daerah. Ya untuk bangun jalan, dan lain-lainnya. Jadi kalau ditanya manfaat dari pemungutan pajak kendaraan bermotor bagi daerah, balik lagi ke manfaat pajak daerah. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari beberapa teman ini. Malah ini Ibu nggak tahu pertanyaannya apa. Assalamualaikum saja. Gitu juga dengan, menjawab maksudnya ya. Oke. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kalau Ibu bisa, Ibu akan datang ke Zoom-nya. Kalau tidak bisa, mungkin Ibu tidak datang. Ya, tidak ada pertanyaan nih. Yaudah. Terima kasih. Balik lagi ke Fania. Tutup lagi Fania.
Baiklah, terima kasih kepada Ibu Fani yang telah menjelaskan. Kita sudahi presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman udah boleh untuk live dari Zoom. Oke, terima kasih Anda semua. Terima kasih, Bu Terima kasih Fani. kelompok 2. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Balik. Akhirnya sedih. Deku di Tumben para azari anu kok. Latihan. Apa nih? Betul kalau ada di Zoom, harus tinggal. Lanjut, please.